Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai hadis-hadis Rasulullah SAW, khususnya yang terangkum dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-11. Mari kita cermati hadis yang ke-11 ini. Al-hadithul hadi asyara. Al-hadithu hadis Al-hadi asyara yang ke-11. An Abi Muhammadin, an dari Abi Muhammadin Al-Hasani ibn Ali. Nah, siapa tadi Abi Muhammadin? Yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Nah, kalau kita perhatikan, berarti yang dimaksud di sini adalah Hasan bin Ali bin Abi Talib yang merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Sibti. Sibti artinya cucu, ya. Ini cucu kalau dari perempuan, ya, cucu dari anak perempuan, ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai anak namanya Fatimah. Lalu kemudian dari Fatimah ini lahir Hasan yang sementara kita bahas ini. Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi, wa dan raihanatihi, kesayangannya, ya, cucu kesayangannya, ya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Nah, yang dimaksud keduanya di sini adalah Hasan dan Ali, ya. Qala, berkata Hasan. Sebelum lanjut saya mau jelaskan dulu Abi Muhammad atau Hasan bin Ali ini. Hasan bin Ali ini lahir pada tahun ketiga Hijriah, ya, atau dengan kata lain 3 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Beliau lahir di Madinah, ya. Sehingga kalau kita hitung-hitung, Hasan bin Ali ini pada saat Rasulullah wafat itu beliau masih berumur sekitar 6 atau 7 tahun. Ya. Meskipun demikian, beliau telah menghafalkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Meskipun beliau saat itu masih sangat belia, akan tetapi beliau hidup di tengah-tengah keluarga Nabi SAW, sehingga meskipun masih sangat belia, beliau telah meriwayatkan sebanyak 13 hadis. Dan hadisnya diakui oleh para imam hadis. Nah, kita lanjutkan. Qala
hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata, ini yang berkata adalah Hasan. Hafidtu, hafidha artinya telah menghafal. Tu saya, hafidtu saya telah menghafal, min dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti yang dihafalkan itu adalah hadis. Nah, bagaimana bunyi hadisnya? Da', ya. Da' tinggalkan, ma apa-apa, yaribuka, yaribu yang meragukan kamu. Da' ma yaribuka, tinggalkan apa-apa yang meragukanmu, ila kepada atau menuju ke, ma apa-apa, ila kepada, ma apa-apa, la yang tidak, yaribuka meragukanmu. Ya, kalau kita memperhatikan hadis ini sangat singkat, namun hadis ini sangat penting, sangat berarti, terutama bagi orang yang akan menjaga dirinya, ya, dan mengangkat dirinya menjadi level wara, ya. Karena hadis ini mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan hal-hal yang meragukan dan diperintahkan untuk menuju kepada hal-hal yang tidak meragukan. Nah, yang dimaksud meragukan di sini baik meragukan dalam hal halal haramnya sebagaimana yang dibahas pada hadis yang ke-6, ya. Jadi orang yang meninggalkan hal-hal yang meragukan hukum, ya, apakah itu haram atau halal yang kita kelompokkan ke dalam kelompok syubhat. Nah, yang kelompok syubhat ini kita sudah pelajari pada hadis yang ke-6, kita mesti tinggalkan, ya. Nah, hadis yang ke-11 ini kalau kita bawa ke hadis ke-6 tadi berarti juga semakna, yakni kita meninggalkan sesuatu yang meragukan, sesuatu yang syubhat, lalu kemudian menuju kepada hal-hal yang betul-betul jelas halalnya, ya. Nah, kemudian ini hadis ini juga bisa kita bawa kepada hal-hal yang di luar ketentuan halal haram. Ya, misalkan ketika kita salat lalu kemudian kita ragu apakah jumlah rakaat salat kita sudah cukup atau masih kurang. Nah, keraguan ini kita tinggalkan. Kita ragu sudah cukup atau belum. Nah, supaya tidak menimbulkan keraguan, maka kita disarankan, dianjurkan untuk menambah rakaatnya sehingga tidak ada lagi keraguan masalah kurangnya jumlah rakaat salat kita. Nah, demikian pula dalam hal yang lain, ya, yang serupa dengan itu. Makanya orang yang mengamalkan hadis ini, maka levelnya akan naik menjadi orang-orang yang memiliki sifat wara. Nah, bagi mereka yang tidak terlalu peduli dengan masalah ini, dengan masalah yang meragukan, ya, yang masalah syubhat,
maka itu akan menuju kepada kehancuran. Karena orang yang senantiasa membiasakan diri mengambil yang syubhat, itu akan terjerumus kepada hal yang haram, sebagaimana yang kita bahas pada hadis ke-6 ya. Nah, orang yang terbiasa mengambil syubhat, yang otomatis juga akan mengambil yang haram. Orang yang terbiasa mengambil yang haram, itu berarti dia sudah menuju kepada kehancuran ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja, sebagaimana yang pernah kita bahas pada hadis yang lain. Dan orang yang sudah mengambil yang haram, itu berarti ibadahnya tertolak ya, sedekahnya tertolak, doanya tertolak, dan sebagainya tertolak. Itulah kehancuran yang sungguh merupakan suatu kehancuran yang luar biasa. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa tidaklah seseorang itu disebut wara selama tidak meninggalkan hal-hal yang meragukan ya. Atau dengan kata lain, orang baru bisa disebut wara ketika dia telah meninggalkan hal-hal yang meragukannya. Berikutnya yang perlu kita pahami bahwa suatu keraguan itu tidak bisa mengalahkan keyakinan. Ini sesuai dengan kaidah fikih, al-yaqinu la yazulu bisyakki. Keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Jadi apabila kita sudah meyakini sesuatu, maka buanglah keraguan-raguan, karena keyakinan itu tidak bisa mengalahkan keraguan-raguan. Kemudian berikutnya yang perlu kita pahami, bahwa apabila kita berada dalam keyakinan, maka kita akan berada dalam ketenangan. Sebaliknya, ketika kita masih berada dalam keraguan-raguan, maka kita juga senantiasa berada dalam kegelisahan ya. Jadi sesuai dengan hadis ini, tinggalkan yang meragukan agar kita tidak gelisah, menuju kepada keyakinan supaya kita dalam ketenangan. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita supaya dalam beramal kita berdasarkan pada perkara yang meyakinkan, bukan pada perkara yang meragukan. Nah, dengan demikian, selain mendapatkan ketenangan, juga amal ibadah kita sempurna insyaallah, karena kita melakukannya dengan penuh keyakinan dan membuang semua keraguan-raguan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang agung ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya, bisa kita lihat dalam kitab Rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Tirmizi, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i. Wa qala Tirmizi, wa qala, dan berkata Tirmizi, Imam Tirmizi, hadithun hasan sahih. Hadithun, hadis ini, hasanun sahih, masuk dalam kelompok hadis hasan sahih. Baiklah anakku sekalian, saya kira inilah pembahasan kita pada hadis yang ke-11.
dan mudah-mudahan pembahasan ini bisa menambah wawasan kita dan mudah-mudahan juga bisa mengangkat level kita menjadi level orang-orang yang wara ketika hadis ini kita amalkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.